seorang Pak Tua mengingatkan anak-anak muda dari Sekte Suantian untuk tidak gegabah dan berhenti maju lebih jauh. Mendengar hal itu, Ye Junlin merasa dibuli oleh orang luar di wilayah mereka sendiri, dan berteriak agar semua diam dan berdiri dengan benar. Chen Xiao kemudian bertanya siapa Ye Junlin dan meminta namanya. Ye Junlin menjawab, "Aku, ayah besarmu, Ye Junlin." Di antara kerumunan, seseorang mengenali nama Ye Junlin dan menyadari bahwa dia adalah pemimpin dari puncak Piao Miao di Sekte Suantian. Mendengar nama itu, Chen Xiao langsung dipenuhi amarah. Dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah pembunuh ayahnya. Ye Junlin bertanya dengan santai apakah Chen Xiao memiliki urusan dengannya. Dengan penuh kemarahan, Chen Xiao menuduhnya telah membunuh ketua Sekte Feng Lei. Ye Junlin tampak teringat sesuatu dan dengan santai menyebut bahwa dia memang pernah membunuh seseorang yang selalu membanggakan anaknya sebagai calon immortal. Saat dia bertanya apakah Chen Xiao adalah anak yang dimaksud, Chen Xiao langsung mengkonfirmasi dengan gigi terkatup. Ye Junlin tampak terkejut, tetapi ekspresi santainya justru semakin memprovokasi kemarahan Chen Xiao. Dengan amarah yang meledak-ledak, Chen Xiao berteriak bahwa dia akan membunuh Ye Junlin. Raja Zenan, yang ingin mencari muka di hadapan Chen Xiao, menawarkan diri untuk menangkap Ye Junlin dan menyerahkannya pada Chen Xiao. Dengan wajah kejam, dia segera melesat ke arah Ye Junlin, berniat menyerangnya. Namun, sebelum dia bisa mendekat, Hong Qianye muncul dengan cepat, menghadangnya. Kehadirannya langsung menyebabkan suhu di sekitar naik drastis. Raja Zenan terkejut melihat wanita itu, tetapi tatapannya segera dipenuhi kekaguman. Namun, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Hong Qianye langsung menyerangnya dengan kekuatan api yang dahsyat. Gelombang api yang luar biasa muncul, melahap Raja Zenan sebelum dia sempat melawan. Dalam hitungan detik, tubuhnya hangus tanpa sisa, hanya meninggalkan jeritan memilukan yang menggema di udara. Kerumunan pun terkejut melihat seorang ahli tingkat Divine Transformation tewas begitu saja. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita berbaju merah itu. Ouyang Feng, yang sebelumnya menganggap dirinya sebagai orang terkuat di wilayah itu, terdiam dan merasa malu. Dia tak menyangka bahwa ada kekuatan sehebat ini di sekitarnya yang sebelumnya tidak dia ketahui. Hong Qianye segera bergerak ke sisi Ye Junlin dan dengan hormat memberi salam, memanggilnya sebagai master. Kerumunan semakin terkejut. Mereka sulit mempercayai bahwa wanita sehebat itu adalah murid dari Ye Junlin. Mereka mulai mempertanyakan seberapa kuat sebenarnya Ye Junlin dan Sekte Suantian. Sementara itu, para petinggi Sekte Suantian yang baru tiba merasa cemas dengan tindakan Ye Junlin, terutama karena dia telah menyinggung Sekte Yuhua yang sangat kuat. Mereka menyarankan agar dia segera melarikan diri, tetapi Ye Junlin hanya tersenyum. Untuk menenangkan suasana, dia memanggil seorang gadis kecil bernama Zhao Linger, putri Kaisar Wei. Dia berniat menjadikannya murid di puncak Tianxiang karena gadis itu memiliki bakat luar biasa dalam elemen air. Pemimpin puncak Tianxiang dengan senang hati menerimanya sebagai murid. Namun, di tengah momen tersebut, tekanan aura yang luar biasa mendadak menyelimuti tempat itu. Chen Xiao, dengan mata menyala dan penuh kebencian, bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya. Namun, Ye Junlin hanya menatapnya dengan remeh. Baginya, Chen Xiao belum cukup kuat untuk menjadi lawannya. Dengan santai, dia meminta Hong Qianye untuk maju dan memberi pelajaran pada Chen Xiao. Hong Qianye terdiam sejenak, merasa seperti seekor anjing yang dilepaskan untuk menggigit musuh. Namun, karena dia telah menyaksikan langsung kekuatan Ye Junlin, dia tidak berani membantah. Dalam sekejap, tubuh Hong Qianye melesat ke langit, meninggalkan jejak cahaya api yang berkilauan seperti seekor burung phoenix yang terbang ke angkasa. Chen Xiao tertawa mengejek, menganggap Ye Junlin pengecut karena tidak mau bertarung sendiri. Namun,
Hong Qianye dengan tenang menanggapi bahwa Ye Junlin tidak perlu turun tangan untuk menghadapinya. Saat melihat wajah cantik Hong Qianye, Chen Xiao tersepona. Meskipun dia sudah sering melihat wanita cantik di Sekte Yuhua, keanggunan Hong Qianye tetap membuatnya terkesan. Dengan nada serius, Chen Xiao menawarkan kesempatan bagi Hong Qianye untuk bergabung dengan Sekte Yuhua. Jika dia setuju, dia akan mendapatkan perlakuan terbaik. Namun, tanpa ragu, Hong Qianye menolak tawaran tersebut. Chen Xiao masih berusaha meyakinkannya, tetapi Hong Qianye malah mencibir. Dia mengingat ucapan Ye Junlin sebelumnya bahwa ayah Chen Xiao adalah orang bodoh, dan kini dia menyadari bahwa anaknya pun sama saja. Ucapan itu langsung membuat Chen Xiao murka. Urat-urat di dahinya menegang, dan hawa membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dengan suara dingin, dia bersumpah akan membunuh mereka semua. Dalam sekejap, dia melepaskan serangan mematikan, sebuah pukulan emas yang bercahaya terang, dipenuhi dengan energi magis yang kuat, membentuk seekor naga emas yang berputar di udara. Namun, Hong Qianye hanya mengangkat satu tangan dan mengayunkan lengan bajunya. Pukulan emas Chen Xiao langsung lenyap tanpa jejak. Chen Xiao terkejut. Dia tidak menyangka serangannya bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Namun, dia tidak mau kalah begitu saja. Dengan penuh amarah, tubuhnya mulai bersinar keemasan, seperti matahari yang menggantung di langit. Ini adalah wujud puncak dari kekuatan dewa yang telah ia capai. Dalam sekejap, puluhan pukulan emas muncul di udara, seperti matahari kecil yang siap menghancurkan apapun di jalannya. Seorang tetua dari Sekte Yuhua tersenyum puas, yakin bahwa teknik pukulan matahari ini, yang berpadu dengan tubuh Dewa Matahari milik Chen Xiao, bisa dengan mudah membunuh siapa saja di tingkat Divine Transformation. Langit bergemuruh saat ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan awan dan membuat angkasa tampak retak. Namun, saat asap menghilang, pemandangan yang muncul membuat Chen Xiao terdiam. Di hadapannya, sebuah bunga teratai api yang berkilauan muncul, kelopak-kelopaknya terbuka dengan anggun. Di dalamnya, Hong Qianye berdiri dengan tenang, tanpa sedikit pun luka di tubuhnya. Dia melipat tangannya, seolah mengejek Chen Xiao karena telah berusaha keras untuk sesuatu yang sia-sia. Chen Xiao sangat terpukul. Teknik yang pernah membuatnya tak terkalahkan di sektenya kini dihancurkan begitu saja. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan penuh amarah, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengaktifkan kekuatan matahari yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Energi mengerikan terpancar dari tubuhnya, siap menghancurkan segalanya. Namun, Hong Qianye hanya tersenyum dingin. Dalam hatinya, muncul ide licik untuk menghancurkan harga diri Chen Xiao dengan caranya sendiri. Menghadapi serangan ganas dari Chen Xiao, Hong Qianye tetap tenang. Dengan gerakan ringan, dia berhasil menangkis setiap serangan lawannya dengan mudah. Hong Qianye dengan mudah menemukan celah dalam pertahanan Chen Xiao dan melancarkan serangan telak, menghantam tubuh Chen Xiao dengan keras. Chen Xiao langsung terpental dan menyemburkan darah. Tatapannya kosong, dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Kejadian ini mengejutkan semua pihak yang menyaksikan pertarungan. Bagaimana mungkin putra suci Sekte Yuhua bisa ditekan oleh murid dari sekte kecil? Para tetua Sekte Yuhua pun mulai cemas, wajah mereka penuh keterkejutan. Seorang tetua senior dari Sekte Yuhua mencoba menyemangati Chen Xiao, mengingatkannya bahwa dia telah dipilih sebagai bakat terbaik sekte mereka dan ditakdirkan untuk mencapai keabadian. Mendengar hal itu, Chen Xiao mulai memulihkan semangatnya. Dengan tekad yang diperbarui, dia bangkit kembali, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energinya membakar udara di sekitarnya, menciptakan panas yang luar biasa. Dia kemudian mengerahkan jurus terkuatnya, sebuah pilar cahaya emas selebar ratusan meter melesat ke arah Hong Qianye, menembus langit dan menghancurkan ruang di sekitarnya.
Ini adalah teknik langka yang bahkan para kultivator tingkat tinggi sulit untuk menguasainya. Dengan tenang, Hong Qianye mengangkat tangannya. Ketika kedua serangan bertabrakan, dampaknya begitu dahsyat hingga seolah-olah langit akan terbelah. Para saksi yang menyaksikan dari kejauhan terkejut. Ouyang Feng mulai meragukan kekuatannya sendiri. Jika ini adalah level pertempuran antara kultivator di tahap Divine Transformation, maka dirinya mungkin hanyalah pecundang dibandingkan mereka. Setelah ledakan besar mereda, sebuah sosok yang dipenuhi luka jatuh dengan kecepatan tinggi. Rambutnya kusut, matanya kosong, dan semangatnya hancur. Seketika, suara terkejut terdengar di mana-mana, Chen Xiao, putra suci Sekte Yuhua, telah dikalahkan. Hong Qianye hanya tersenyum dingin. Baginya, Chen Xiao hanyalah seekor katak dalam tempurung yang terlalu percaya diri. Para tetua Sekte Suantian juga terkejut dengan kekuatan Hong Qianye. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Ye Junlin bisa memiliki murid sekuat ini. Ye Junlin tampak puas dengan hasilnya. Dia kemudian memanggil Hong Qianye, yang segera datang dan memberikan hormat. Ye Junlin dengan santai berkata bahwa Hong Qianye telah bertarung dengan baik, dan sebagai hadiah, dia harus memasak lebih banyak makanan untuknya malam ini. Hong Qianye terdiam, bingung dengan permintaan tersebut. Bagaimana mungkin dia yang bertarung mati-matian justru harus menyiapkan makan malam untuk gurunya. Sementara itu, seorang tetua Sekte Yuhua dengan cepat membawa Chen Xiao yang terluka ke kapal mereka. Bagaimanapun juga, Chen Xiao adalah penerus utama sekte mereka. Kekalahannya adalah pukulan besar bagi Sekte Yuhua, dan mereka tidak bisa membiarkannya mengalami cedera yang lebih parah. Namun, Chen Xiao tidak percaya dirinya dikalahkan, pikirannya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Dia terus menggumamkan kata-kata yang sama berulang kali, "Aku kalah." Jelas bahwa kekalahannya telah mengguncang mentalnya. Tetua Yan, yang sejak awal sangat berharap pada Chen Xiao, merasa begitu terpukul melihat kondisinya. Dengan nada marah, ia menyadarkan Chen Xiao dengan suara yang mengandung teknik khusus yang mampu menenangkan pikiran. Perlahan, kesadarannya mulai kembali. Chen Xiao akhirnya bersuara. Dia mengakui kekalahannya dengan getir, merasa dirinya bukan lagi yang terkuat di tingkat yang sama. Rasa bersalah menyelimutinya karena telah mempermalukan Sekte Yuhua. Tetua Yan segera menenangkannya, meyakinkannya bahwa kekalahan ini bukan akhir. Dia masih memiliki masa depan cerah dan takdirnya adalah mencapai keabadian. Namun, di dalam hatinya, Tetua Yan hanya bisa menghela napas. Bagi Sekte Yuhua, kekalahan Chen Xiao adalah sebuah penghinaan besar. Luka yang ia terima tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Begitu kata-kata itu diucapkan, para tetua Sekte Yuhua terlihat terdiam dan ekspresinya menunjukkan kemarahan. Mereka semua adalah kultivator di tahap Body Integration, atau yang sering disebut sebagai Tianjun, gelar yang menandakan umur panjang dan kekuatan mendekati para dewa. Tatapannya kemudian beralih ke sosok berbaju merah di kejauhan, Hong Qianye. Matanya menyipit tajam, penuh dengan niat membunuh. Para kultivator lain yang menyaksikan langsung berubah ekspresi. Bahkan kelompok dari Hanging Temple dan klan Sue pun mulai merasa gentar. Sekte Yuhua jelas sedang mempertontonkan kekuatan mereka. Tanpa ragu, seorang tetua bertubuh kekar melangkah maju dan langsung bergerak. Dengan kekuatan dari tingkat Body Integration tahap menengah, tekanan luar biasa segera menghantam udara, mengarah ke Hong Qianye dan Ye Junlin. Hong Qianye sedikit khawatir. Baginya, ini adalah lawan yang tidak bisa ia hadapi sendirian. Namun, Ye Junlin hanya melangkah ke depan dengan santai. Dalam sekejap, energi luar biasa meledak dari tubuhnya, menekan seluruh area dengan kekuatan mengerikan. Para kultivator yang menyaksikan langsung tercengang. Mereka baru menyadari bahwa Ye Junlin ternyata berada di tingkat Body Integration. Di antara mereka,
Ouyang Feng bahkan sampai terbata-bata karena terkejut. Baginya, keberadaan seorang kultivator di tingkat body integration di wilayah mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Tetua dari Sekte Yuhua yang maju menghadapi Ye Junlin awalnya terkejut melihat kekuatannya. Namun, dengan cepat dia mengeraskan ekspresinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya, menciptakan teknik sihir tingkat tinggi. Di langit, dari dalam kehampaan, muncul sebuah tangan raksasa bercahaya putih yang memancarkan aura kuno dan megah. Ye Junlin, tanpa rasa panik sedikit pun, hanya mengangkat satu jari dan menunjuk ke arah serangan itu. Dalam sekejap, tangan raksasa tersebut hancur berkeping-keping. Tetua itu langsung terperanjat. Dalam hatinya, ia merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Sebelum ia bisa bereaksi, Ye Junlin menggunakan Void Step, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan dalam sekejap sudah berada tepat di hadapannya. Sebuah pukulan langsung dilancarkan dengan kekuatan yang tak terbandingkan. Tetua itu bahkan tidak sempat mengaktifkan artefak pertahanan atau jimat pelindungnya. Dalam satu pukulan, tubuhnya meledak, dan jiwanya langsung hancur. Ye Junlin, dengan santai mengusap jarinya, rambut peraknya berkibar di udara. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah hal yang berarti. Tetua Yan, yang melihat kejadian itu, menjadi semakin marah. Tanpa ragu, ia memerintahkan semua tetua yang tersisa untuk maju dan membunuh Ye Junlin. Para tetua bergerak serempak. Mereka semua berada di tingkat yang sama dengan Ye Junlin dan langsung melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Langit tampak bergetar seolah akan runtuh, membentuk pusaran energi yang berputar dengan dahsyat. Namun, di belakang Ye Junlin, muncul bayangan besar yang penuh wibawa, seolah-olah adalah penguasa dunia. Tekanan luar biasa menyebar ke segala penjuru, membuat siapapun yang melihatnya merasa ingin berlutut dalam ketakutan. Dengan satu gerakan tangan, Ye Junlin mengaktifkan teknik Human King's Seal, langsung menghadapi serangan gabungan dari 7 tetua. Beberapa tetua langsung terpental ke belakang, darah segar menyembur dari mulut mereka. Mereka terguncang oleh kekuatan teknik ini, menyadari bahwa serangan tersebut jauh melampaui semua teknik yang dimiliki Sekte Yuhua. Salah satu tetua berteriak agar semua orang segera menggunakan artefak mereka untuk membunuh Ye Junlin. Semua tetua segera mengeluarkan senjata mereka, masing-masing merupakan artefak tingkat rendah yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu dari mereka, seorang tetua dengan alis putih panjang, mengayunkan pedang 3 kaki miliknya, melepaskan gelombang pedang yang mengarah langsung ke Ye Junlin. Para tetua lainnya juga menyerang dengan kekuatan penuh, masing-masing memanfaatkan kekuatan artefak mereka untuk meningkatkan daya serang. Di sisi lain, sekte-sekte lain yang menyaksikan pertempuran ini berharap Ye Junlin kalah. Bagi mereka, tanah terpencil seperti Aridstead tidak seharusnya memiliki seorang kultivator sehebat ini. Mereka percaya bahwa siapapun yang menentang Sekte Yuhua harus dimusnahkan. Salah satu biksu dari Hanging Temple bahkan berdoa dengan ekspresi malas, sementara orang di belakangnya bergumam bahwa biksu botak di depannya benar-benar munafik. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Para tetua dari Sekte Suantian mulai merasa panik. Hanya satu orang yang tetap tenang, yaitu Hong Qianyai. Ia hanya mendengus pelan, berpikir bahwa orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Sejak pertama kali menyaksikan kekuatan sejati Ye Junlin di negeri Weiguo, Hong Qianyai sudah yakin bahwa pria itu pasti masih menyimpan kekuatan lain yang belum ia keluarkan. Dan dugaan itu ternyata benar. Di tengah kepungan serangan, Ye Junlin tersenyum seram, dan dalam sekejap, energi dalam tubuhnya mulai bergejolak. Seluruh kekuatannya mengalir menuju tulang sakral di dadanya, Supreme Bone. Tiba-tiba, cahaya suci yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, bagaikan matahari yang terbit dari dadanya. Aura yang dilepaskan begitu dahsyat hingga tampak seperti akan menghancurkan langit.
Semua orang yang menyaksikan langsung merasa gemetar ketakutan. Dari dalam tubuh Ye Junlin, sebuah ledakan cahaya ilahi terpancar, seolah-olah langit sendiri telah mengeluarkan murkanya untuk memusnahkan segala sesuatu di dunia ini. Ini adalah salah satu teknik tertinggi dari Supreme Bond, Heavenly Tribulation Light. Suara jeritan kesakitan segera menggema. Senjata magis mereka, yang hanya berkualitas rendah, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tanpa perlindungan, ketujuh tetua itu diliputi ketakutan dan meminta bantuan kepada Tetua Yan, pemimpin kelompok mereka. Tetua Yan, yang awalnya tetap tenang, akhirnya tidak bisa tinggal diam. Jika dia tidak turun tangan menyelamatkan mereka, bagaimana dia bisa memberikan penjelasan setelah kembali? Tetua Yan langsung melesat, dan dalam sekejap, Tetua Yan langsung bergegas menuju ke belakang Ye Junlin, dan mengeluarkan menara perunggu kuno. Itu adalah menara Futu, senjata magis tingkat menengah, yang kekuatannya jauh melampaui senjata tingkat rendah. Dengan menara inilah Tetua Yan mendapatkan penghormatan di antara para tetua dari Sekte Dalam. Sementara itu, Ye Junlin hanya tersenyum dengan ekspresi penuh minat. Pada saat yang sama, suara notifikasi terdengar di kepalanya, karena menghadapi musuh dengan tingkat puncak body integration, efek pasif, Strength Against Strength, langsung aktif, memberinya kekuatan setingkat puncak body integration. Dalam sekejap, aura Ye Junlin meledak lebih dahsyat, langsung melampaui tingkat menengah body integration menuju tingkat puncak. Cahaya ilahi yang awalnya mulai melemah, tiba-tiba kembali bersinar terang dengan kekuatan yang mengerikan. Ye Junlin langsung mengarahkan cahaya ilahinya ke arah Tetua Yan. Tetua Yan yang sedang mengaktifkan menara Futu, merasakan ketakutan luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin telah menyembunyikan kekuatannya. Tanpa bisa berbuat banyak, cahaya ilahi yang mengerikan menyapu tempat itu. Tetua Yan berhasil menahannya dengan susah payah, tetapi seluruh tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Ye Junlin bersiap menghantam Tetua Yan dengan telapak tangan ilahinya. Wajah Tetua Yan dipenuhi ketakutan, dan hatinya masih berdebar-debar. Dia benar-benar tidak menduga bahwa di wilayah terpencil ini muncul seseorang yang begitu mengerikan. Tetua Yan merasa ngeri dan berteriak, memperingatkan Ye Junlin bahwa Sekte Yuhua tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelumnya, tetuamu dari sekte luar telah mati, dan sepertinya pelakunya adalah Ye Junlin. Ye Junlin mengakui hal itu tanpa ragu, bahkan menambahkan bahwa sejak dia sudah bermusuhan dengan Sekte Yuhua, lebih baik sekalian membunuh lebih banyak orang untuk kesenangan. Ye Junlin langsung mengarahkan kekuatannya untuk menghancurkan Tetua Yan. Beberapa orang tidak percaya dengan apa yang dilihat mereka. Sedangkan Suetianye berpikir bahwa reputasi serta kekuatan Sekte Yuhua mungkin akan rusak parah. Lalu dia melirik ke arah Master Jing Chan dan berpikir bahwa akan ada pertunjukan yang bagus dalam situasi di wilayah timur. Di atas kapal emas, Chen Xiao, sang putra suci, terkejut dan dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pembunuh ayahnya sekuat ini. Bagaimana mungkin wilayah terpencil seperti ini melahirkan seseorang dengan kekuatan seperti itu? Ini benar-benar tidak masuk akal. Melihat situasi semakin buruk, para murid Sekte Yuhua berusaha mengaktifkan kapal emas untuk melarikan diri. Namun, Hong Qianye tidak membiarkan mereka pergi. Dengan ekspresi marah, dia segera menyerang kapal itu dengan serangan berbentuk burung phoenix berapi. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini merasa keringat dingin mengalir di dahi mereka. Mereka benar-benar terkejut melihat keberanian dua guru dan murid ini. Membunuh para tetua Sekte Yuhua saja sudah cukup berani, tetapi sekarang mereka bahkan berusaha membunuh putra suci Sekte itu juga. Apakah mereka berencana menumbangkan seluruh wilayah timur? Tiba-tiba, suara nyanyian suci terdengar. Cahaya keemasan muncul, menghentikan serangan Hong Qianye. Seorang biksu botak,
mengenakan jubah dan memegang tasbih, berdiri dengan tenang. Dia adalah Master Jingchan dari Hanging Temple, seorang tokoh terkemuka dalam ajaran Buddha. Master Jingchan bersikap tenang dan berkata dengan nada penuh welas asih, menasihati Hong Qianyai agar tidak terjerumus dalam dendam yang tiada akhir. Namun, Hong Qianyai tahu bahwa biksu ini hanya ingin membuat sekte Yuhua berutang budi kepada Hanging Temple. Baginya, ini adalah tindakan munafik yang sangat menjijikkan. Sebagai seorang kultivator aliran sesat, Hong Qianyai paling membenci para biksu yang berpura-pura suci, padahal hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. Master Jingchan tetap bersikap tenang, tetapi memperingatkan bahwa kebencian berlebihan hanya akan menjerumuskan seseorang ke jalan kegelapan. Hong Qianyai tidak terima diceramahi dan membalas dengan nada penuh ejekan. Sang biksu akhirnya kehilangan kesabaran dan menyatakan bahwa jika begini, dia akan menyelamatkan Hong Qianyai dari kesesatan. Aura kuat langsung menyelimuti tempat itu, dan Master Jingchan melesat ke arah Hong Qianyai. Hong Qianyai terkejut, ternyata Master Jingchan memiliki kekuatan puncak body integration. Ye Junlin maju untuk melindungi muridnya, dan menatap sang biksu dengan wajah tidak senang. Melihat Ye Junlin, Master Jingchan segera menarik kembali auranya dan tersenyum ramah, menganggap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, Ye Junlin tidak terkesan. Sementara itu, Hong Qianyai, sebagai seseorang yang telah bereinkarnasi sebagai seorang immortal, dia tidak membutuhkan bimbingan dari seorang biksu botak. Hong Qianyai segera mengucapkan terima kasih kepada masternya, tapi dia merasa tidak kompeten. Dia ingin mencegat perahu terbang itu melarikan diri, tetapi biksu botak itu menghalanginya, membiarkannya melarikan diri. Master Jingchan hanya menghela napas dan menyatakan bahwa dia hanya ingin mencegah pertumpahan darah yang berlebihan. Jika Ye Junlin tetap ingin menyalahkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berkata demikian, sang biksu berbalik untuk pergi. Namun, Ye Junlin tidak membiarkannya begitu saja. Dia menatap Master Jingchan dengan tatapan menghina, mengejek bahwa biksu itu hanya ingin terlihat baik di mata dunia, sementara orang lain harus menjadi penjahat. Master Jingchan akhirnya menunjukkan ekspresi muram dan memperingatkan Ye Junlin agar tidak berlebihan. Namun, Ye Junlin tidak peduli, dengan sekali pukulan, dia menyerang biksu itu. Master Jingchan segera mengaktifkan perisai emasnya, tetapi dalam sekejap, perisai itu hancur dan dia terpental, dan butiran tasbih berhamburan di atas udara. Merasa dipermalukan, para biksu lainnya segera bersiap untuk bertarung, sementara Master Jingchan mengeluarkan tongkat emasnya yang bersinar terang seperti matahari. Master Jingchan terlihat sangat marah. Cahaya keemasan membara di matanya, memancarkan kewibawaan yang menakutkan. Tiba-tiba, bayangan Buddha raksasa setinggi 100 meter muncul di langit, memancarkan aura suci yang agung dan tak tersentuh. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini merasa gemetar, mengenali bahwa itu adalah teknik rahasia dari Hanging Temple. Master Jingchan menatap Ye Junlin dengan dingin. Dengan kekuatan luar biasa yang ia miliki, serta senjata magis tingkat menengah, ia yakin bahwa Ye Junlin tidak akan bisa dengan mudah mengalahkannya. Tanpa basa-basi, Master Jingchan mengayunkan tongkat 9 lingkarannya, melepaskan serangan dahsyat yang menggetarkan langit dan bumi. Namun, Ye Junlin hanya mengangkat tangannya dan berseru satu kata, "Datang." Tiba-tiba, langit tampak bergetar, dan sebuah peti mati perunggu kuno muncul di udara, memancarkan aura purba dan megah. Peti mati itu memiliki tinggi 5 meter dan panjang 9 meter, melambangkan supremasi dan otoritas. Benda ini adalah peti mati pengubur langit. Sebelumnya, itu hanya senjata magis tingkat rendah, tetapi setelah Ye Junlin mencapai puncak body integration, peti ini meningkat menjadi senjata tingkat atas. Dalam sekejap, peti mati itu mendarat dan langsung menahan serangan mengerikan dari Master Jingchan. Melihat ini, wajah Master Jingchan berubah drastis.
Saat itulah Ye Junlin tertawa dingin, lalu mengaktifkan peti mati tersebut. Tutupnya tiba-tiba terbuka, menciptakan kekuatan hisap yang sangat kuat. Para biksu mulai terseret satu persatu, berteriak ketakutan meminta pertolongan. Dalam hitungan detik, mereka lenyap ke dalam peti mati, tanpa suara sedikit pun setelah itu. Master Jingchan terkejut dan marah. Dia gemetar, entah karena takut atau murka, lalu menuduh Ye Junlin menggunakan artefak sesat. Bayangan Buddha raksasa yang tadi menguasai langit mulai pudar. Wajahnya menjadi pucat pasi, karena ia bisa merasakan kematian yang semakin mendekat. Dalam kepanikan, Master Jingchan berteriak meminta bantuan, berusaha meyakinkan semua orang bahwa Ye Junlin adalah kultivator sesat yang harus segera dimusnahkan. Namun, para penonton hanya terdiam. Tidak ada yang berani ikut campur dalam pertarungan ini. Ye Junlin tidak peduli dengan ketakutan Master Jingchan. Dengan satu gerakan tangan, ia kembali mengaktifkan peti mati. Gelombang hisapan yang lebih kuat langsung menarik Master Jingchan. Dalam keputusasaan, sang biksu berteriak meminta pertolongan dari Buddha. Namun, pada akhirnya, tubuhnya terseret masuk dan peti mati menutup dengan bunyi menggelegar. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Ye Junlin, yang kini berdiri dengan gagah, rambut peraknya berkibar di tiup angin. Dengan satu tangan, ia menopang peti mati itu, sementara matanya menyapu sekeliling dengan tatapan tajam penuh dominasi. Dengan suara bergemuruh seperti petir, ia bertanya apakah masih ada yang lain. Melihat kejadian itu, para kultivator dari luar ketakutan hingga jantung mereka serasa ingin berhenti berdetak. Rasa takut di dalam hati mereka semakin membesar. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Su Younian, begitu bersemangat hingga sulit menahan diri, terus-menerus mengungkapkan kepuasannya atas hasil pertempuran tersebut. Sementara itu, kepala puncak pedang tersembunyi bergumam, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dirinya merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Dengan bingung, ia menoleh dan melihat kepala puncak Tianxiang yang menatapnya dengan serius. Kepala puncak Tianxiang bertanya apakah tamparan itu terasa sakit. Saat kepala puncak pedang tersembunyi mengiyakan dengan kesal, kepala puncak Tianxiang hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa jika itu sakit, maka ini bukan mimpi. Di tempat lain, Ouyang Feng berlinang air mata karena terharu. Ia langsung bersujud dan berseru memuji kehebatan Ye Junlin, suaranya bergema seperti gelombang yang mampu mengguncang langit. Sementara itu, Sue Tianyi, yang sejak awal menaruh kebencian pada Ye Junlin, kini merasa seperti terjebak dalam neraka es. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Ia bahkan mulai meragukan kenyataan, apakah ia benar-benar berada di Arangsu. Bagaimana mungkin, sekte terkuat dari wilayah timur dipaksa mundur dalam kekacauan. Pasukan dari Hanging Temple, yang dikenal sebagai Tanah Suci Buddha, musnah begitu saja dalam peti misterius yang entah dari mana asalnya. Apakah mereka baru saja bertemu dengan seorang dewa pembantai? Di tengah kebingungan, gemuruh dahsyat mengguncang langit Arangsu. Cahaya yang luar biasa terang menyembur ke angkasa, menembus lapisan awan yang luas. Pemandangan itu begitu spektakuler hingga membuat semua orang terpana. Teriakan takjub terdengar dari berbagai penjuru, Secret Realm kini telah terbuka. Semua mata tertuju pada Ye Junlin, yang langsung mendekat. Ye Junlin dalam hati berpikir bahwa ia hanya perlu masuk dan melakukan ritual pendaftaran. Namun, setelah merasakan atmosfer di sekitarnya, pikirannya sedikit berubah. Dengan suara tegas dan tidak terbantahkan, ia menyatakan bahwa semua kultivator dari Arangsu berhak memasuki Secret Realm untuk mencari peluang mereka. Sementara itu, mereka yang bukan bagian dari Arangsu, harus segera angkat kaki. Sue Tianyi tampak semakin murka. Ia merasa seperti ingin meledak karena amarah.
Salah satu pengawal yang menemaninya menghela napas dan menyarankan agar mereka segera pergi. Meski tidak terima, Sue Tianyi tahu bahwa Ye Junlin telah membuat kesalahan besar dengan menyinggung sekte Yuhua dan Hanging Temple. Hukumannya pasti akan datang, dan balasannya akan sangat besar. Bagi Sue Tianyi, Ye Junlin mungkin merasa puas sekarang, tetapi di masa depan, ia akan menerima akibatnya. Sue Tianyi memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Lingsu. Mereka akan menyebarkan kabar ini ke seluruh wilayah timur. Mereka pun bergegas kembali ke wilayah masing-masing untuk menyampaikan berita besar ini. Mereka bisa membayangkan betapa gemparnya wilayah timur saat kabar ini menyebar. Kini, hanya para kultivator dari Arangzu yang tersisa. Begitu melewati gerbang cahaya, pemandangan di depan mereka berubah total. Dunia baru yang mereka masuki terlihat seperti hutan purba dari zaman prasejarah. Ye Junlin mengamati sekeliling dan mengagumi betapa istimewanya tempat itu. Tiba-tiba, dalam benaknya, suara notifikasi terdengar. Sistem memberitahunya bahwa ia dapat menerima hadiah setelah berhasil masuk ke dalam Secret Realm. Tanpa ragu, Ye Junlin segera mengambil hadiahnya, kemampuan Tian di Dharma Pace, sebuah teknik yang bisa meningkatkan kekuatan secara drastis dan memungkinkan pengguna mengeluarkan kemampuan khusus. Mengingat bagaimana teknik serupa telah digunakan oleh Master Jing Chan sebelumnya, Ye Junlin merasa puas dengan hadiahnya. Jika saja ia tidak memiliki peti mati kuno waktu itu, pertarungan melawan Master Jing Chan pasti akan jauh lebih sulit. Awalnya, Ye Junlin berniat untuk langsung kembali setelah menyelesaikan misinya. Namun, melihat pemandangan unik di dalam Secret Realm, rasa penasarannya bangkit. Ia memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam. Sementara itu, Su Younian dan yang lainnya mulai bersemangat setelah menemukan berbagai tanaman obat langka seperti Tian Ling Grass, Purple Crystal Fin, Golden Ginseng, dan 10,000 Year Blood Ganoderma. Para murid segera menyebar, mengumpulkan berbagai harta karun alam itu. Namun, tiba-tiba, tanah berguncang dan seekor kelabang raksasa muncul, melahap puluhan kultivator yang kurang beruntung sebelum kembali menyelinap ke dalam tanah. Keadaan menjadi kacau, banyak yang panik dan putus asa. Su Younian memerintahkan mereka semua untuk kembali dulu, sedangkan Hong Qianyun mengejek jika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan di sini. Di saat yang sama, suara geraman dan pekikan keras menggema. Sekelompok besar kera putih muncul, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka bukan sekadar kera biasa, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, seekor kera besar mencoba menangkap salah satu murid perempuan dari Sekte Suantian. Dengan ekspresi ketakutan, gadis itu berusaha melawan, tetapi tak berdaya. Yamete kudasai. Yamete. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, api berkobar dan membakar kera itu hingga menjadi abu. Hong Qianye muncul dengan ekspresi dingin, menyelamatkan gadis itu. Tapi, pemimpin kawanan kera justru mengincarnya sebagai target baru. Merasa terganggu, Hong Qianye melancarkan serangan api yang lebih dahsyat, membakar seluruh kawanan. Saat pertarungan berlangsung, Ye Junlin bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Notifikasi dari sistem menunjukkan adanya energi misterius yang terpancar dari kejauhan, membuatnya tertarik untuk menyelidikinya. Di puncak sebuah pohon Daluo Immortal, sebuah bola cahaya keemasan melayang, bersinar terang seperti matahari kecil dan memancarkan gelombang energi yang luar biasa kuat. Di sekitar bola cahaya itu, 6 makhluk kuat berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan. Mereka berasal dari berbagai ras yang berbeda, masing-masing merupakan pemimpin tertinggi dari suku mereka. Pemimpin suku binatang sangat murka karena rencana yang telah mereka persiapkan dengan matang tiba-tiba digagalkan oleh seekor tikus putih kecil. Tikus itu entah bagaimana berhasil menyelinap dan mencuri kesempatan mereka.
Pemimpin suku bersayap juga tidak menyangka bahwa setelah buah itu matang, tikus putih kecil tersebut tiba-tiba memanfaatkannya tanpa mereka sadari. Sementara itu, pemimpin suku bersisik menatap bola cahaya dengan penuh kebencian. Ia merasa bahwa semua ini terjadi karena buah tersebut matang secara tiba-tiba, tanpa ada yang sempat menduganya. Pemimpin suku bertanduk menyadari bahwa setelah tikus putih itu memakan buah suci, pohon Daluo Immortal telah mengakuinya sebagai pemiliknya. Selama proses penyatuan energi berlangsung, mereka tidak bisa menyerangnya, karena akan langsung mendapat serangan balik dari pohon suci. Pemimpin suku kayu menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu hingga tikus putih itu selesai menyerap energi buah suci. Saat itulah mereka bisa menangkapnya, menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan tubuhnya, lalu membagi dagingnya yang telah dipenuhi energi obat menjadi 6 bagian agar mereka dapat memakannya secara adil. Pemimpin suku binatang bersumpah bahwa tikus putih itu harus membayar mahal atas kesalahannya yang berani mencuri buah suci mereka. Kini, mereka hanya memiliki satu tujuan, menangkap tikus putih itu dan membuatnya menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, bola cahaya keemasan mulai menyusut. Cahayanya perlahan meredup, memperlihatkan seekor tikus putih berbulu seputih salju. Tikus itu tampak tersenyum puas setelah berhasil menyerap kekuatan buah suci. Para pemimpin suku segera mengerumuni tikus tersebut dengan penuh kemarahan, bersiap untuk menangkapnya. Tikus putih itu terkejut melihat mereka mengelilinginya. Ia tidak mengerti mengapa mereka datang, dan bertanya apakah mereka mempunyai urusan dengannya. Jika tidak, ia hanya ingin pergi dan beristirahat. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tikus putih itu melesat dengan kecepatan luar biasa, membuat para pemimpin suku terkejut. Pemimpin suku kayu segera bertindak, mencoba menangkap tikus putih itu dengan tangannya yang memanjang seperti akar pohon. Tikus kecil itu tampak sangat ketakutan. Tanpa ragu, ia merobek ruang di sekitarnya dan melarikan diri ke dalam celah dimensi. Namun, pemimpin suku bersayap langsung melesat mengejarnya. Bulu-bulunya yang tajam seperti pedang bergetar, siap menusuk apapun yang menghalanginya. Beruntung, tikus putih itu berhasil menghindar tepat waktu. Meskipun kekuatannya telah meningkat ke ranah Divine Transformation setelah memakan buah suci, ia masih belum bisa melawan makhluk di ranah Body Integration. Terlebih lagi, lawan yang mengejarnya bukan hanya satu, tetapi 6 orang, masing-masing merupakan ahli di tingkat tersebut. Di tengah pengejaran, pemimpin suku batu meraung dengan keras, menggetarkan tanah begitu hebat hingga menyebabkan tikus putih kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari puncak pohon Immortal Daluo. Melihat ini, para pemimpin suku semakin bersemangat. Mereka mempercepat pengejaran, yakin bahwa tikus putih itu tidak akan bertahan lama. Sambil mengejar, mereka mulai mendiskusikan rencana setelah menangkapnya. Ada yang ingin membumbuinya dengan madu agar rasanya lebih manis, sementara yang lain lebih suka memanggangnya hingga menjadi daging tikus panggang yang renyah. Bagi mereka, hasil akhirnya tetap sama, tikus putih itu akan menjadi santapan lezat. Tikus putih itu panik dan dengan suara ketakutan mencoba meyakinkan mereka bahwa dagingnya tidak enak dan rasanya sangat pahit. Namun, pemimpin suku batu hanya menatapnya dengan dingin dan mengingatkan bahwa pohon Immortal Daluo yang menopang seluruh wilayah rahasia ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan satu buah Immortal Daluo. Buah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapapun yang menelannya akan mendapatkan tubuh abadi Daluo, sebuah fisik tak terkalahkan yang menempati peringkat pertama di True Immortal Ranking di Kunlun Realm. Para pemimpin suku telah menunggu selama ratusan generasi untuk mendapatkan buah ini, dan sekarang, ketika akhirnya mereka hampir meraihnya, seekor tikus kecil justru mencurinya begitu saja. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk menebus kesalahan ini adalah dengan kematian. Tikus putih itu harus mati, agar buah suci dapat kembali ke tempat yang seharusnya.
Tikus putih itu semakin panik setelah menyadari betapa berharganya buah yang telah ditelannya. Tepat ketika tangan besar pemimpin suku batu hampir mencengkeram tubuh mungilnya, sebuah serangan dahsyat tiba-tiba melesat dari belakang. Pemimpin suku batu segera berbalik, dan matanya menyipit tajam saat melihat seorang pria perlahan menghampiri dengan langkah santai. Sambil menatap tikus putih itu, pemuda itu bertanya-tanya apakah fluktuasi energi yang dideteksi sistem berasal dari makhluk kecil tersebut. Tiba-tiba, suara sistem terdengar, mengonfirmasi bahwa energi yang terdeteksi memang berasal dari dalam tubuh tikus putih itu. Makhluk kecil itu baru saja menelan buah Daluo Immortal, dan akibatnya, tubuhnya mulai mengalami transformasi besar. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi makhluk dengan potensi luar biasa. Tak hanya itu, sistem juga memberinya misi baru. Jika Ye Junlin berhasil menjadikan tikus putih itu sebagai muridnya, ia akan menerima hadiah yang luar biasa. Mengetahui hal ini, pemuda itu hanya tersenyum tipis. Ia cukup terkesan melihat bahwa tikus putih itu benar-benar berhasil memakan buah Daluo Immortal. Di saat yang sama, tikus kecil itu memohon perlindungan kepadanya. Melihat adegan ini, Ye Junlin merasa sedikit familiar. Ia teringat pada Hong Qianyai, yang sering meminta bantuannya dengan cara yang hampir sama. Namun, sebelum pemuda itu bisa berpikir lebih jauh, pemimpin suku binatang buas langsung menyerangnya. Dengan penuh amarah, ia mengayunkan gada berduri raksasa, siap menghancurkan lawannya. Ye Junlin hanya mengangkat satu tangan dan dengan mudah menahan serangan itu, seolah-olah serangan itu bukan apa-apa baginya. Dengan suara datar, ia menegaskan bahwa mulai sekarang, tikus putih itu adalah miliknya. Ia lalu menyuruh pemimpin suku binatang buas untuk pergi sebelum keadaan semakin buruk. Mendengar kesombongan Ye Junlin, pemimpin suku batu tidak bisa menahan amarahnya. Namun, pemuda itu hanya terdiam dengan ekspresi malas, seolah tidak tertarik untuk melanjutkan perdebatan. Tiba-tiba, ia menggerakkan tangannya dan menghantam perut pemimpin suku binatang buas dengan kekuatan luar biasa. Hantaman itu membuatnya terpental jauh ke belakang, darah segar langsung muncrat dari mulutnya. Melihat itu, pemimpin suku bersayap dan pemimpin suku kayu langsung bergerak untuk menyerang. Pemimpin suku bersayap melepaskan hujan bulu tajam yang berkilauan seperti pedang, sementara pemimpin suku kayu memanjangkan tangannya dengan cepat, mencoba menangkap Ye Junlin. Namun, pemuda itu hanya menghentakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke udara. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat satu tangan, lalu melepaskan serangan yang begitu kuat hingga udara di sekitar mereka bergetar hebat. Serangan itu menghantam para pemimpin suku, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan. Pemimpin suku batu berhasil menahannya dengan perisai raksasa yang terbuat dari batu hitam pekat. Dengan penuh kepercayaan diri, ia menatap Ye Junlin dan mengejek bahwa pemuda itu tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya. Bagi Ye Junlin, ini bukanlah ancaman, melainkan kesempatan yang sempurna untuk menguji kekuatan barunya. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, memenuhi seluruh area dengan tekanan luar biasa. Di belakangnya, muncul sosok raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Makhluk tersebut memiliki mata emas yang tajam dan dingin, rambut panjang menjuntai seperti galaksi yang bersinar, sementara jubahnya tampak mengandung seluruh konstelasi langit. Di atas kepalanya, sebuah mahkota kuno bersinar terang, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih yang menyerupai matahari yang menerangi dunia, mengusir segala kegelapan. Itu adalah Heavenly Emperor Dharma Form.